warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, perkenalkan saya Marisa Salsabila, NIM 1881214141001. Nama saya Retno Sulistiani, NIM 1881214141011. Nama saya Navani Darindia, NIM 18812141015. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya perkenalkan, saya Makfirani, biasa dipanggil Rani, dengan NIM 18812141034. Selanjutnya ada perkenalan dari teman saya nih. Saya Yunita Fitriani, NIM 18812141036. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yunita Fitriani kali ini akan menjelaskan mengenai diagram konteks production cycle atau siklus produksi. Production cycle sendiri merupakan serangkaian aktivitas pemrosesan informasi bisnis secara terus-menerus yang berkaitan dengan pembuatan produk atau jasa perusahaan. Production cycle dilakukan oleh Departemen Produksi, diawali dari diterimanya informasi customer orders dan sales forecast dari revenue cycle. Dengan kedua informasi ini, Departemen Produksi akan merencanakan tingkat produksi dan persediaan yang akan digunakan dalam memproduksi pesanan customer. Kemudian, kebutuhan atas bahan baku diinformasikan ke expenditure cycle berupa purchase requisition. Lalu, expenditure cycle akan memberikan balasan berupa informasi raw materials dan overhead kepada Departemen Produksi. Selain kebutuhan bahan baku, proses produksi juga membutuhkan tenaga kerja. Kebutuhan atas tenaga kerja atau labor needs diinformasikan atau dikirim ke Human Resources Management atau payroll cycle. Kemudian, Human Resource Management atau payroll cycle akan memberi balasan berupa informasi mengenai labor cost dan ketersediaan tenaga kerja ke Departemen Produksi. Setelah proses produksi selesai, finished good ditransfer ke revenue cycle untuk dilakukan pengiriman ke pelanggan, dan informasi mengenai cost of goods manufacture yang timbul karena proses produksi dikirim ke General Ledger and Reporting System untuk digunakan dalam memperbarui data saldo akun di buku besar dan sebagai dasar dalam penyusunan pelaporan keuangan. Proses produksi juga akan menghasilkan suatu reports yang kemudian akan dikirimkan ke manajemen untuk digunakan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, sekian penjelasan saya mengenai diagram konteks. Selanjutnya, saya Nafa akan menjelaskan mengenai diagram arus data tingkat 0 siklus produksi. Diagram ini menggambarkan 4 aktivitas dasar dalam siklus produksi. Langkah pertama dalam siklus produksi adalah desain produk. Tujuannya adalah untuk menciptakan sebuah produk yang memenuhi kebutuhan pelanggan dari segi kualitas, daya tahan, dan fungsionalitas. Sementara, secara simultan meminimalkan biaya produksi. Aktivitas desain produk menghasilkan 2 output, yaitu daftar bahan baku dan daftar operasi. Daftar bahan baku adalah sebuah dokumen yang menyebutkan nomor bahan baku, deskripsi, dan kuantitas dari tiap-tiap komponen yang digunakan dalam sebuah produk. Kedua yaitu daftar operasi. Daftar operasi ini adalah sebuah dokumen yang menspesifikasikan urutan langkah-langkah dalam membuat produk, peralatan apa saja yang digunakan, dan seberapa lama setiap langkah yang diambil. Di dalam desain produk juga memberikan data mengenai biaya perbaikan dan jaminan produk yang ada, sehingga dapat berguna untuk mendesain dengan lebih baik.
Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya akan menjelaskan aktivitas kedua dari siklus produksi ini, yaitu planning dan scheduling atau perencanaan dan penjadwalan, yang akan menerima informasi dari desain produk baik terkait bahan baku atau bill of materials maupun daftar operasi atau operation list. Nah, dalam aktivitas ini, siklus pendapatan akan mengirimkan pesanan pelanggan atau customer order serta sales forecast atau perkiraan penjualan agar dapat menjadi acuan untuk melaksanakan kegiatan produksi tersebut. File daftar bahan baku atau raw material akan diambil, diupdate, dan kemudian disimpan kembali pada file. Perencanaan dan penjadwalan akan mengirimkan informasi mengenai permintaan pembelian pada siklus pengeluaran berupa biaya bahan baku dan juga overhead yang selanjutnya akan diberikan pada akuntansi biaya atau accounting cost. Nah, selain itu, siklus pengeluaran juga akan memberikan informasi pada file daftar bahan baku. File pesanan produksi atau production orders akan diupdate pada proses perencanaan dan penjadwalan. Nah, untuk kebutuhan tenaga kerja sendiri, manajemen SDM atau sumber daya manusia atau penggajian akan memberikan informasi mengenai ketersediaan tenaga kerja. Selanjutnya, perencanaan dan penjadwalan akan menerima informasi dari file barang jadi atau finished goods yang berasal dari proses akuntansi biaya. Selain itu, perencanaan dan penjadwalan akan memberikan informasi pada file WIP ya, work in process, yang selanjutnya akan menjadi sumber informasi bagi akuntansi biaya atau accounting cost. Saya Marisa akan menjelaskan mengenai aktivitas yang ketiga dalam siklus produksi, yaitu operasi produksi atau production operations. Untuk mencapai aktivitas ini, cara yang dilakukan berbeda-beda pada setiap perusahaan. Perbedaan itu berdasarkan jenis produk yang diproduksi dan tingkat otomatisasi yang digunakan dalam proses produksi. Pada aktivitas ini, setiap perusahaan membutuhkan data mengenai 4 segi dari operasi produksinya, yaitu bahan baku yang digunakan, jam tenaga kerja yang digunakan, operasional mesin yang digunakan, dan biaya overhead produksi yang digunakan. Pada aktivitas operasi produksi akan menerima production orders, material requisitions, dan move tickets dari aktivitas perencanaan dan penjadwalan yang akan digunakan sebagai dasar dalam menjalankan aktivitas produksi. Kemudian, aktivitas operasi produksi akan memperbarui file production orders. Aktivitas operasi produksi juga akan memberikan informasi mengenai job time ticket, move tickets, dan material requisitions kepada aktivitas akuntansi biaya. Saya Retno Sulistiani akan menjelaskan aktivitas terakhir dalam siklus produksi, yaitu cost accounting atau akuntansi biaya. Pada aktivitas ini, bagian akuntansi membutuhkan informasi berupa file, bill of material atau daftar bahan baku, operation list atau daftar operasi, dan WIP atau work in process. Selain itu, bagian akuntansi juga memerlukan informasi biaya tenaga kerja atau labor cost dari bagian human research management atau payroll cycle, serta biaya bahan baku dan overhead dari bagian expenditure cycle atau siklus pengeluaran. Kemudian, bagian akuntansi juga memerlukan kartu jam kerja, kartu pemindahan, dan permintaan bahan baku dari bagian operasi produksi. Dokumen-dokumen tersebut kemudian diproses untuk menentukan informasi mengenai data penggunaan bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, penggunaan mesin dan peralatan, serta biaya overhead pabrik. Aktivitas ini menghasilkan laporan yang kemudian diserahkan kepada manajemen.
dan juga mengirimkan informasi mengenai harga pokok produksi ke sistem buku besar dan pelaporan. Setelah itu, bagian ini akan menyerahkan finish good atau barang jadi ke bagian revenue cycle untuk dijual kepada pelanggan. Baik, sekian penjelasan mengenai diagram konteks dan DFD production cycle dari kelompok kami. Banyak kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. This beat got me feeling like